Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Diastia Arum dari kelas TE2B dengan NIM 200101016. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control atau yang biasa disebut HIRAC. Poin pembahasan mengenai pendahuluan, identifikasi hazard, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Yang ketiga ada kriteria dan hierarki, serta yang keempat ada faktor mengenai sebab akibat dari hazard. Pengertian Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control atau HIRAC merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja. HIRAC merupakan metode yang dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga didapatkan risikonya. Kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. HIRAC itu sendiri merupakan proses identifikasi bahaya yang dilakukan pada saat aktivitas rutin maupun non-rutin untuk mencegah atau mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Kedua, identifikasi, penilaian, serta pengendalian. Identifikasi bahaya atau hazard identification merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan. Potensi bahaya yang dapat diidentifikasi berguna untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan suatu pekerjaan, waspada, serta melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua yaitu tentang penilaian risiko atau risk assessment, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi nilai potensi risiko atau risk level kecelakaan kerja. Penentuan tingkat risiko ini berdasarkan dari kemungkinan kejadian dan keparahan yang dapat ditimbulkan. Kemudian ada pengendalian risiko atau risk control, yaitu dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko yang menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Pada hazard identifikasi ini terdapat jenis bahayanya, diantaranya ada bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi. Skala HIRAC. Di sini ada skala probability, skala severity, dan matriks penilaian risiko. Level 1 jika kriterianya insignification, merupakan tidak terjadi cedera atau kerugian finansialnya kecil. Level 2 minor terjadi jika P3K penanganan di tempat dan kerugian finansialnya sedang. Yang ketiga, level ketiga kriteria moderate merupakan melakukan perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar dan kerugian finansialnya besar. Level keempat yaitu major, jika terjadi cedera berat, kehilangan kemampuan produksi, penanganan luar area tanpa efek negatif, serta kerugian finansialnya besar. Level 5 kriteria katastrofik, jika terjadi kematian, keracunan, hingga keluar area dengan efek gangguan, kerugian finansialnya besar. Skala severity itu terdapat 5 level juga. Level 1 sampai 5 kriterianya ada almost certain, likely, possible, unlikely, dan rare. Dan di sini terdapat diagram matriks penilaian risiko. Dari risiko yang tinggi hingga ke risiko yang rendah.
Berikut merupakan contoh penilaian risiko dan peringkat risiko berdasarkan standar AS, Amerika Serikat. Yang pertama yaitu ada pabrikasi tulangan. Resikonya jika terjadi luka gores pada kulit, probability-nya bernilai 4, severity-nya bernilai 2, scores-nya 8, dan risk rating-nya termasuk dalam golongan moderate. Ada beberapa jenis pekerja struktur pada tabel ini. Ini merupakan persentase risk rating. Persentase pertama yaitu persentase risk rating pada pekerja struktur, di mana 35% itu kecelakaan rendah, 30% kecelakaan tinggi, dan 35% kecelakaan sedang. Yang kedua ada persentase risk rating pada pekerja atap, dan yang ketiga ada persentase risk rating seluruh item pekerja. Hierarki atau metode yang dilakukan untuk pengendalian risiko terdapat 5. Yang pertama ada eliminasi, yaitu didefinisikan sebagai upaya menghilangkan bahaya. Eliminasi ini merupakan langkah ideal yang dapat dilakukan dan harus menjadi pilihan utama dalam melakukan pengendalian risiko bahaya. Hal ini berarti eliminasi dilakukan dengan upaya menghentikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua ada substitusi. Substitusi ini didefinisikan sebagai pengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Prinsip pengendalian ini adalah menggantikan sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih aman atau lebih rendah tingkat risikonya. Dan yang ketiga ada rekayasa. Rekayasa ini merupakan upaya menurunkan tingkat risiko dengan mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses kerja agar proses kerja menjadi lebih aman. Ciri khas dalam tahap ini yaitu melibatkan pemikiran yang lebih mendalam bagaimana membuat lokasi kerja yang memodifikasi peralatan, melakukan kombinasi kegiatan, perubahan prosedur, dan mengurangi frekuensi dalam melakukan kegiatan bahaya. Selanjutnya ada administrasi, yaitu upaya secara administrasi yang difokuskan pada penggunaan prosedur seperti SOP. Selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan yang berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan. Yang keempat, faktor terjadinya suatu masalah. Faktor ini terdapat 5, diantaranya yaitu ada faktor manusia, mesin atau alat, metode, material atau bahan, dan lingkungan. Sekian video mengenai hazard identification, risk assessment, and risk control dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum